Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfika Roma dengan NIM 402190227. Di sini saya akan memaparkan resume materi dari wirausaha dagang dari jurusan Perbankan Syariah H. Yang pertama adalah motivasi wirausaha. Motivasi wirausaha menurut Lee dan Wang, entrepreneur intention atau niat kewirausahaan adalah motivasi berwirausaha dapat juga diartikan sebagai langkah awal dari suatu proses pendirian sebuah usaha yang umumnya bersifat jangka panjang. Nah, di sini jadi menurut Lee entrepreneur seperti itu. Selanjutnya dalam Entrepreneur Handbook dikemukakan beberapa alasan mengapa seorang berwirausaha. Yang pertama, alasan keuangan. Jadi keuangan setiap personal sendiri. Jadi pengeluaran, biaya hidup dan lain-lain. Yang kedua, alasan sosial dari lingkungan. Yang ketiga, alasan pemenuhan diri yaitu untuk menjadi mandiri, untuk menjadi sesuatu yang diinginkan, untuk menghindari ketergantungan pada orang lain, untuk menjadi lebih produktif dan untuk menggunakan kemampuan pribadinya masing-masing. Jadi seperti itu untuk alasan-alasan seseorang menjalankan wirausaha sendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah wirausaha. Wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Castillo pada tahun 1755 di luar negeri. Istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad 16, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad 20. Beberapa istilah wirausaha seperti blend, di Belanda dikenal dengan Onderman, di Jerman dikenal dengan Unterman. Pendidikan kewirausahaan mulai dirintis sejak 1950-an di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan Kanada. Selanjutnya, di Indonesia kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi. Tentu saja, sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, paham kewirausahaan, baik dan lain-lain. Konsep wirausaha. Untuk konsep wirausaha sendiri terdapat agility, kemampuan untuk bergerak cepat, endurance daya tahan, fleksibel, lalu kecepatan dan strength atau kekuatan. Beberapa konsep wirausaha. Selanjutnya untuk materi yang kedua ada profil wirausaha sukses, faktor-faktor yang mendorong berwirausaha dan strategi agar wirausaha itu sukses. Nah, profil wirausaha sukses. Bisnis adalah sebuah langkah yang harus dipertimbangkan secara matang. Perancangan dalam hal finansial, strategi terperinci seorang wirausahawan sukses. Ada yang saat pertama kali membangun usaha langsung sukses, ada yang harus mati-matian terlebih dahulu untuk membangun usahanya agar sukses. Lalu salah satu kriteria wirausaha sukses adalah sebagai profil usaha sukses yang berhasil. Faktor-faktor pendorong wirausaha sukses. Yang pertama, proses inovasi. Beberapa faktor personal yang mendorong inovasi, keinginan, prestasi, dan lain-lain. Yang kedua, proses pemicu. Sebagai berikut ada proses pelaksanaan dan proses pertumbuhan. Strategi menjadi wirausahawan yang sukses. Terdapat beberapa strategi untuk menjadi wirausaha yang sukses. Yang pertama, berada di pasar pertama dengan produk dan jasa yang baru. Jadi kita harus memiliki strategi di produk yang permasalahan yang baru. Yang kedua, posisi produk yang dan jasa baru tersebut pada relung pasar yang tidak terlayani, yaitu menyangkut pengembangan keterampilan untuk merespon peluang yang diciptakan oleh perusahaan. Yang ketiga, fokus barang dan jasa pada relung yang kecil, tapi bisa yang keempat merubah karakteristik produk. Selanjutnya, materi yang selanjutnya strategi akan menjadi wirausaha sukses dan mampu menyelesaikan masalah. Yang pertama, strategi bisnis. Strategi bisnis adalah kemampuan pengusaha atau perusahaan dalam analisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan, perumusan formula, strategi pelaksanaan dan lain-lain. Ini yang di sini lebih strategi-strategi apa yang harus digunakan ketika kita ingin menjalankan suatu bisnis. Kinerja usaha. Menurut Riva 2013, kinerja usaha adalah suatu istilah secara umum yang digunakan sebagai sebagian atau seluruh
tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan suatu referensi pada sejumlah standar seperti biaya masa lalu yang diproyeksikan dengan dasar efisiensi, akuntabilitas, manajemen, dan semacamnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, aspek sumber daya, aspek keuangan, aspek teknologi produksi, aspek pemasaran. Faktor eksternal, untuk yang keempat adalah karakteristik pribadi seorang pemimpin di bidang usaha. Untuk materi keempat ini kita akan membahas bagaimana sih seorang pemimpin di dalam usaha dagang itu. Selanjutnya, survei mengumpulkan 8 karakteristik. Yang pertama, bertanggung jawab, memiliki resiko, moderat, terus bisa percaya bahwa dirinya bisa, memiliki keinginan yang tinggi, memiliki semangat, energi, berorientasi, dan mempunyai keterampilan lebih menghargai presentasi dan lain-lain. Syarat fisik wirausaha yang sukses. Untuk syarat fisik wirausaha yang sukses adalah menurut Arthur Kurilov dan John M. Syarat fisik yang pertama adalah komitmen, yang kedua risiko moderat, yang ketiga melihat peluang, yang keempat objektivitas, yang kelima umpan balik, yang keenam ada optimis. Jadi syarat tersebut. Yang kelima adalah sumber ide usaha. Nah, di sini kita akan bahas ide usaha bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk jadi ide adalah respon dari seseorang. Bagaimana sumber usaha itu ada. Sumber ide usaha itu yang pertama ada hobi, yang kedua ada keterampilan dan pengalaman pribadi, selanjutnya ada waralaba, yang selanjutnya ada media massa, lalu terdapat survei dan pameran. Dari sumber-sumber usaha, ide usaha yang sudah saya sebutkan tadi adalah beberapa sumber usaha yang mana kita melihat usaha dari beberapa sumber tersebut ketika kita ingin melakukannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf.